Kita masuk ke part 3. Saat anak buah Sejong segera membuka ruangan pendingin itu, Sejong langsung keluar sambil menggendong Eunha yang sudah pingsan. Eunha pun dibawa ke rumah sakit. Ia dirawat di sana. Sejong berjaga di sana. Saat Eunha sadarkan diri, ia langsung bertanya pada Eunha apakah masih mengenal dirinya. Ternyata Eunha masih mengenal Sejong dan mengingat semuanya. Sejong pun lega mendengarnya. Lalu ia juga meminta maaf atas kebodohan karyawannya. Eunha bertanya pada Sejong, kenapa ia sangat peduli padanya, apa arti dirinya bagi seorang Sejong. Saat Sejong akan menjawabnya, tiba-tiba di pintu banyak anak buahnya yang sedang mengintip percakapan Eunha dan Sejong. Mereka pun masuk, dan Sejong langsung memarahinya karena gara-gara mereka, Eunha hampir mati kedinginan. Manho yang melakukan itu pun merasa sangat bersalah dan menangis, lalu meminta maaf pada Eunha. Sedangkan Jung Hyun-woo sedang mengkhawatirkan Eunha yang dari semalam belum membalas pesannya. Ia sempat berpikir negatif pada Sejong. Sejong juga mengkhawatirkan Eunha. Ia akhirnya memanggil temannya Eunha yaitu Kumiho untuk menemani Eunha di rumah sakit. Kumiho pun masuk ke ruangan pasien tempat Eunha dirawat. Ia melihat ada telepon dari jaksa Jung Hyun-woo, tetapi ia tidak memberitahu pada Eunha. Kumiho langsung membereskan barang-barang yang dibawa untuk Eunha. Ternyata Sejong yang menyuruh Kumiho membawa itu semua. Ia menulis barang-barang yang mungkin dibutuhkan oleh Eunha. Eunha pun sangat terharu ketika mengetahui itu. Ia juga mengingat bagaimana pertama kali ia mengenal Sejong. Di tempat itu juga Eunha pertama kali mengenalnya. Lalu tiba-tiba saja Kumiho menanyakan soal jaksa Jung Hyun-woo yang menurut Eunha adalah teman masa kecilnya. Kumiho bertanya apakah ia marganya Jang dan benar ia adalah teman masa kecilmu. Tetapi menurut Eunha ia masih menunggunya dan belum menanyakan itu. Kumiho pun takut jika Jung Hyun-woo sudah menikah dan pura-pura lajang. Ia bisa saja benar teman masa kecil Eunha, tetapi tidak mau mengakuinya karena sudah menikah atau mungkin dia bukan teman masa kecil Eunha. Pasti ada alasan mengapa Jung Hyun-woo belum mengatakan jika ia adalah teman masa kecil Eunha. Kumiho tidak bisa tinggal diam. Ia akan menanyakannya langsung pada Jung Hyun-woo pada saat ia datang ke rumah sakit. Eunha pun kaget mengetahui jika Jung Hyun-woo akan datang ke rumah sakit. Ternyata Kuminho yang memberitahunya jika Eunha ada di rumah sakit. Eunha pun segera berlari ke luar ruangan. Ia tidak mau jika nantinya Jung Hyun-woo bertemu dengan Sejong. Akhirnya ia bertemu dengan Jung Hyun-woo. Ia langsung mengajaknya pergi ke tempat lain dengan alasan ingin mengajaknya keliling rumah sakit. Tetapi Jung Hyun-woo menyuruh Eunha untuk jangan berkeliaran dahulu karena menurutnya Eunha sakit wasir dan jangan dianggap remeh. Saat mendengar itu Eunha bingung siapa yang menderita wasir, ia hanya anemia. Lalu tiba-tiba ada anak kecil yang memanggil Eunha dan menghampirinya. Ia menanyakan juga kapan Eunha akan membuat video lagi. Mereka bosan harus menonton video yang sama dan berulang-ulang. Eunha pun hanya bisa meminta maaf. Anak-anak itu pun bertanya siapa pria yang sedang bersama Eunha. Apakah pacarnya? Mereka semua langsung tertawa mendengar itu. Eunha tidak mengetahui jika Sejong sudah datang. Kumiho pun menyuruh Sejong untuk menunggunya sebentar di dalam. Untungnya Jung Hyun-woo segera pulang. Jadi Eunha bisa segera masuk ke kamarnya lagi. Sesampainya di kamar, ia melihat Sejong yang sedang duduk sambil tertidur. Eunha pun duduk di hadapan Sejong. Ia menatapnya sambil tersenyum. Tak lama Sejong pun tersadar. Eunha menyuruh Sejong untuk beristirahat karena tampaknya ia terlihat lelah. Eunha juga meminta Sejong untuk diinfus. Awalnya Sejong tidak mau, tetapi ia dipaksa oleh Eunha. Sejong berbaring di kasur, sedangkan Eunha duduk di kursi. Tiba-tiba saja Eunha menanyakan masa kecil Sejong. Ia penasaran apakah dulu ia bisa tidur dengan tenang. Karena Eunha melihat Sejong sekarang tidak pernah bisa tidur nyenyak, selelah apapun dia. Sejong juga lebih suka tempat gelap daripada terang. Lalu Sejong sedikit menceritakan bagaimana masa lalunya. Ia juga menceritakan teman masa kecilnya yang ia sukai. Sejong juga memberitahu Eunha jika ia tidak mudah membuka diri pada siapapun. Tetapi ada seorang yang mirip dengan teman masa kecilnya, jadi ia bisa sedikit terbuka. Karena menurutnya, ia dengan dia sama-sama merasa kesepian. Itu sebabnya ia ingin berada terus di sisi orang itu. Keesokan harinya, saat Sejong terbangun, ia langsung bersiap-siap untuk pergi. Tetapi ia tidak menyadari jika dompetnya terjatuh. Sejong melihat Eunha masih tertidur pulas. Ia pun menyelimuti Eunha sebelum pergi. Setelah Eunha terbangun, ia pergi ke kantor Sejong. Ia berniat untuk mengembalikan dompet milik Sejong. Tetapi sesampainya di kantor, ia malah diusir oleh karyawannya karena dianggap mengganggu. Beruntungnya Hongki melihat itu, sehingga Eunha bisa masuk. Saat Eunha akan memasuki ruangan Sejong, ia melihatnya sedang bersama Yena. Itu membuat Eunha menjadi salah paham. Akhirnya ia hanya menitipkan dompet itu pada temannya. Sesampainya di rumah, Eunha sangat kesal. Ia marah-marah sambil menggali-gali tanah di halaman rumah Sejong.
Dompet itu pun diberikan pada Seo Ji-won oleh anak buahnya. Ia juga memberitahu jika Eun-ha lah yang datang ke kantor dan melihat Seo Ji-won dengan Yena. Seo Ji-won yang mendengar itu juga kesal karena jadi membuat Eun-ha salah paham. Eun-ha memulai lagi mengajar anak buahnya Seo Ji-won untuk belajar, tetapi mereka malah membahas hal lain. Seo Ji-won pun datang. Eun-ha membuatkan makan malam untuk Seo Ji-won. Eun-ha juga menanyakan soal dompet Seo Ji-won yang ia titipkan. Seo Ji-won juga sambil berusaha menjelaskan tentang ia bersama Yena di kantor. Jika ia hanya rapat biasa, tetapi Eun-ha menjawabnya jika Seo Ji-won berpegangan tangan dengan Yena. Saat Seo Ji-won mencoba untuk menjelaskannya lagi perihal itu, namun Eun-ha menghentikannya. Salah satu anak buah Seo Ji-won yaitu Dong-hui menjadi mata-mata jaksa. Ia disuruh oleh Jung Hyun-woo untuk menyelidiki soal Seo Ji-won. Bahkan ketika Seo Ji-won membicarakan soal misi besar dengan Yong, Dong-hui mengupingnya. Ternyata misi itu soal kesepakatan besar yang akan dilakukan oleh geng kucing yang dipimpin oleh Ko Yang-hee. Dong-hui memberitahu jaksa Jung Hyun-woo soal itu. Padahal seharusnya itu tidak boleh diketahui oleh siapapun. Jaksa Jung Hyun-woo pergi bersama Eun-ha. Dia mengajak Eun-ha ke rumah sakit untuk menghibur anak-anak. Sepulangnya dari rumah sakit, Jung Hyun-woo kembali ke kantornya. Sesampainya di kantor, ia langsung menyelidiki Hyun-woo, teman masa kecilnya Eun-ha. Ternyata setelah diselidiki Hyun-woo yang dimaksud oleh Eun-ha adalah Seo Ji-won. Nama asli Seo Ji-won adalah Yeon Hyun-woo. Ia menggali tanah di halaman rumahnya untuk mengambil benda yang dahulu ia kubur bersama Eun-ha. Benda itu masih ada. Di dalamnya terdapat surat yang bertuliskan, "Terima kasih sudah selalu bermain denganku." Malah marinya Seo Ji-won berniat untuk mengembalikan benda itu ke tempat semula. Tetapi ia bertemu dengan Eun-ha. Seo Ji-won langsung memberikannya kepada Eun-ha sambil berkata, "Ini yang kamu cari." Eun-ha pun kaget bagaimana Seo Ji-won mengetahui soal benda itu. Tetapi Seo Ji-won tidak jujur pada Eun-ha jika dirinya adalah teman masa kecilnya yang ia cari-cari. Seo Ji-won berkata jika ia melihat Eun-ha hendak mencabut pohon itu, jadi ia menyuruh anak-anak untuk mencarinya. Eun-ha pun berterima kasih pada Seo Ji-won karena telah menemukan benda itu. Seo Ji-won menyuruh Eun-ha, jika beberapa kenangan lebih baik disimpan jauh di dalam hatimu dan tidak perlu mencarinya lagi. Eun-ha pun masuk ke dalam rumah. Ia terlihat senang. Eun-ha mulai membuka benda itu dan melihat-lihat barang apa yang ada di dalamnya. Eun-ha segera menelpon jaksa Jung Hyun-woo. Ia mengajaknya bertemu untuk menunjukkan sesuatu yang berharga dan ingin menunjukkan pada Jung Hyun-woo. Seo Ji-won pun mendengar Eun-ha menelpon Jung Hyun-woo. Eun-ha sangat ingin Jung Hyun-woo melihat benda itu. Seo Ji-won menanyakan perihal Jung Hyun-woo pada Yong. Ternyata Yong juga mengenalnya karena dulu satu kampus dengannya. Seo Ji-won memberitahu Yong jika 10 tahun yang lalu Jung Hyun-woo melihat Seo Ji-won saat ada insiden di hotel. Seo Ji-won menceritakan kejadian yang sebenarnya. 10 tahun yang lalu, saat ia datang ke hotel milik ayahnya, ia melihat ada Kong Yang-hee di sana. Ternyata Kong Yang-hee marah pada Seo Ji-won. Kong Yang-hee telah bekerja di perusahaan ayahnya Seo Ji-won selama 15 tahun. Tetapi perusahaan itu diserahkan pada Seo Ji-won begitu saja, karena ia putranya. Kong Yang-hee ingin dialah yang memegang perusahaan itu. Kong Yang-hee makin kesal karena Seo Ji-won malah menyerahkan perusahaan itu pada kejaksaan dan membubarkan geng. Seo Ji-won berusaha menahan emosinya karena sebentar lagi akan ada acara di hotel tersebut. Seo Ji-won meminta Kong Yang-hee untuk berhenti membahasnya. Kong Yang-hee pun marah. Ia berkata jika dirinya akan segera mengambil alih hotel ini dan Seo Ji-won akan mati di tempat. Tiba-tiba saja di luar terdengar ada keributan. Ternyata itu adalah orang-orang suruhan Kong Yang-hee. Mereka mulai mengeroyok Seo Ji-won yang hanya seorang diri. Dengan sekuat tenaga ia melawan orang-orang suruhan Kong Yang-hee. Walaupun Seo Ji-won sudah terluka, ia segera lari keluar dari ruangan itu. Namun tiba-tiba salah satu dari mereka datang dan langsung menusukkan pisau ke tubuh Seo Ji-won. Ia masih berusaha berjalan untuk pergi dari hotel tersebut sambil membawa benda tumpul untuk berjaga-jaga. Saat itulah jaksa Jung Hyun-woo melihat Seo Ji-won. Jung Hyun-woo tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Ia menganggap jika semuanya akibat dari perbuatan Seo Ji-won. Ia juga tidak berusaha menjelaskan pada Jung Hyun-woo apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, saat Eun-ha keluar dari kamar, ia melihat pintu kamar Seo Ji-won terbuka. Saat ia akan menutup pintu kamarnya, Seo Ji-won datang. Ia memberitahu jika kamarnya terbuka. Eun-ha juga menanyakan pada Seo Ji-won apa maksud dari ucapan mengenai beberapa kenangan disimpan di dalam hati. Seo Ji-won menjawabnya jika beberapa orang merasa sulit dan tidak nyaman menghadapi masa lalu. Kita semua berada dalam situasi yang berbeda. Setelah menanyakan itu, Eun-ha pergi ke ruang makan. Ia di sana disambut oleh anak buah Seo Ji-won. Mereka sudah menyiapkan makanan untuk Eun-ha. Namun tiba-tiba Dong-hui datang dengan wajah cemas. Mereka menanyakan apa yang terjadi. Dong-hui memberitahu mereka jika Seo Ji-won sedang pergi mencari Taek. Seo Ji-won menyuruh anak buahnya untuk berhenti mencari Taek, tetapi ia melakukannya seorang diri. Anak buah Seo Ji-won berinisiatif untuk menelpon polisi terlebih dahulu.
Menurut mereka juga Tae tidak sengaja terjebak dalam kekacauan ini. Tetapi jika menelpon polisi, mereka tidak akan mempercayainya begitu saja. Terlebih lagi mereka anggota geng dan tidak tahu tujuan Seojiwon mencari Tae kemana. Tetapi Eunha tiba-tiba saja ingin jika dirinya pernah diminta Seojiwon untuk saling menghubungkan GPS. Akhirnya ia bisa mengetahui keberadaan Seojiwon. Ternyata para jaksa juga pergi untuk menyusul Seojiwon. Di tengah perjalanan, Seojiwon menepi karena ia mengetahui jika Yong mengikuti dirinya. Ia meminta agar Yong pulang karena Seojiwon akan pergi sendiri. Tetapi Yong tetap memaksa agar dirinya bisa ikut. Karena 10 tahun yang lalu, saat insiden itu terjadi di hotel, Yong tidak bisa membantu Seojiwon. Saat Seojiwon menelpon butuh bantuan, ia malah bersenang-senang dengan teman kuliahnya dan sengaja tidak mengangkat telepon dari Seojiwon. Maka dari itu Yong merasa bersalah dan tidak ingin kejadian itu terulang. Pencarian Tae dimulai, tetapi ternyata ada polisi yang sudah memantau seseorang yang akan bertransaksi dengan Ko Yang Hee. Tidak hanya Seojiwon yang mencari Tae, Ko Yang Hee pun ikut pergi mencarinya. Ia pergi bersama anak buahnya, namun ia sudah membuat janji dengan seseorang di sebuah tempat. Maka Ko Yang Hee lah yang lebih dulu bertemu dengan Tae. Ia juga membawa uang dengan jumlah yang banyak. Ko Yang Hee mulai mengungkapkan kekesalannya terhadap Tae. Ia dianggap pengkhianat. Tae mengira setelah itu dirinya akan dibebaskan, tetapi ia dijebak dan akan dimasukkan ke dalam penjara. Namun tiba-tiba Seojiwon datang bersama Yong. Seojiwon menangkap Ko Yang Hee, sedangkan Yong segera menyelamatkan Tae. Seojiwon menyuruh Yong untuk segera membawa Tae pergi, sedangkan ia masih berada di tempat itu seorang diri. Yong pun berhasil pergi bersama Tae. Namun Seojiwon yang sedang berdiri di sana ditabrak oleh anak buah dari Ko Yang Hee menggunakan mobil. Seojiwon pun terpental dan terjadi pendarahan di kepalanya. Polisi masih mengikuti seseorang yang akan bertransaksi dengan Ko Yang Hee. Namun keberadaan polisi itu diketahui oleh mereka, maka mereka akhirnya berpencar. Jaksa Jung Yunwo yang mengikuti pun akhirnya harus menyerah untuk melakukan penggerbekan transaksi itu. Jaksa Jung Yunwo menelpon rekan kerjanya agar menyiapkan DPO untuk mobil Ko Yang Hee dan Seojiwon. Ia juga meminta agar ponsel Seojiwon dan Ko Yang Hee dilacak. Sedangkan Eunha bersama yang lainnya masih terus mencari keberadaan Seojiwon. Seojiwon sekarang sedang bersama Ko Yang Hee. Ia dipukuli olehnya. Ko Yang Hee sangat kesal karena rencananya digagalkan oleh Seojiwon. Ko Yang Hee menyuruh anak buahnya untuk membunuh Seojiwon. Jaksa Jung Yunwo pun sampai di tempat Ko Yang Hee dan Seojiwon berada. Ia bersama dengan polisi segera menangkap Seojiwon dan yang lainnya. Sedangkan Ko Yang Hee berhasil melarikan diri sambil membawa uang yang dibawa untuk transaksi. Seojiwon pun dibawa ke kantor polisi. Ia diinterogasi oleh Jaksa Jung Yunwo, tetapi ia malah menanyakan perihal teman masa kecil yang Eunha cari. Seojiwon tetap tidak mau mengakui jika itu dirinya. Interogasi pun selesai. Seojiwon keluar. Di sana anak buah dan Eunha sudah menunggunya. Ia menyuruh mereka untuk segera pulang karena Seojiwon masih menunggu Tae yang sedang diinterogasi. Mereka pun pulang, tetapi Eunha masih menunggunya di luar rumah sampai Seojiwon datang. Saat Seojiwon datang, ia mengabaikan Eunha. Ia juga berkata jika dirinya tidak menyukai Eunha dan hanya menganggap Eunha sebagai penyewa rumah. Eunha pun hanya bisa diam mendengar ucapan Seojiwon yang tiba-tiba. Eunha tetap memikirkan keadaan Seojiwon. Ia memberikan banyak obat-obatan untuk Seojiwon. Keesokan harinya, Seojiwon mengunjungi Tae di rumah sakit. Tae pun akhirnya bisa bertemu kembali dengan adiknya. Sedangkan Eunha pergi bertemu dengan Jaksa Jung sambil membawa benda yang ia kubur dahulu saat kecil bersama Hyunwoo. Di sana Jung Yunwo mengaku jika orang yang Eunha cari itu bukan dirinya. Ia juga meminta maaf karena tidak dari awal memberitahu soal itu. Tetapi Jung Yunwo mengatakan ia sudah mengetahui Yunwo yang sebenarnya. Jika Eunha ingin bertemu dengannya, ia akan memberitahu siapa dia. Eunha pun pulang. Di halaman rumah sudah ada Seojiwon yang menunggu. Eunha memberitahu Seojiwon jika dirinya sudah menemukan orang yang dicari. Menurut Eunha dia baik-baik saja. Hingga ia tidak perlu merasa bersalah. Ada banyak hal yang ingin Eunha tanyakan padanya. Tetapi Eunha tidak akan menemuinya. Karena ia ingat apa yang dikatakan Seojiwon bahwa beberapa orang merasa sulit dan tidak nyaman menghadapi masa lalu mereka lagi. Mendengar dia baik-baik saja itu sudah cukup bagi Eunha. Lalu Eunha berterima kasih pada Seojiwon untuk semuanya dan meminta untuk tidak saling bertemu lagi. Karena Eunha pun akan pindah dari tempat itu. Seojiwon pun hanya terdiam mendengar itu. Keesokan harinya, Eunha pergi mengajak anak buahnya Seojiwon ke toko buku. Mereka di sana membeli buku yang direkomendasikan oleh Eunha. Sedangkan Seojiwon pergi menemui Jaksa Jung Yunwo untuk melakukan wawancara mengenai kasus John Young Taek. Selesai wawancara, Jaksa Hyunwoo juga mengatakan kepada Seojiwon bahwa dirinya memberitahu Eunha jika teman masa kecilnya baik-baik saja.
Sepulangnya dari kantor jaksa, Sejun pergi lagi untuk menemui Ko Yang Hee. Ia hanya memperingati Ko Yang Hee untuk tidak mengganggu orang-orang yang dekat dengannya. Setelah itu Sejun langsung pergi lagi. Ayah dari Seo Ji-won yaitu Seo Tae-pyung, mantan bos geng Bulldog yang dipenjara 9 tahun lalu, kini sudah bebas. Yong pun bertanya pada Seo Ji-won apakah ia akan mengunjunginya. Tetapi Seo Ji-won berkata jika Seo Tae-pyung tidak ada hubungan dengannya. Sedangkan Eun-ha pergi menemui temannya. Ia menceritakan jika dirinya akan pindah dari Seo Ji-won sebelum perasaannya yang terpuruk sebelah tangan jadi terlalu besar. Seo Ji-won melihat anak buahnya sedang belajar bersama. Ia juga menyuruh anak buahnya untuk meminta ganti ke perusahaan atas uang yang mereka pakai untuk membeli buku. Tetapi mereka mengatakan jika buku itu dibelikan oleh Eun-ha. Eun-ha pun datang sambil membawa banyak makanan. Mereka heran kenapa Eun-ha mengeluarkan banyak uang untuknya. Ternyata Eun-ha melakukan itu karena ingin memberi mereka hadiah spesial untuk terakhir kalinya, dan mereka pun terkaget. Seo Ji-won bertanya pada Eun-ha apakah sudah mempunyai tempat tinggal. Ternyata ia masih mencarinya. Seo Ji-won mengatakan jika ia ingin membantu Eun-ha sebisanya dan ingin Eun-ha menerima apapun yang ia tawarkan, tetapi Eun-ha menolaknya. Saat anak buahnya Seo Ji-won sedang membicarakan Eun-ha yang pergi dari rumah, tiba-tiba mereka mendapat kabar jika sosis anak yang mereka produksi laku keras dan terjual habis. Ternyata itu semua berkat Yena. Ia memposting makanannya dengan menggunakan sosis dari perusahaan Rusa House di sosial media. Itu langsung menjadikannya trending. Yong pun berkata kepada Seo Ji-won jika Yena benar-benar sangat berpengaruh. Tiba-tiba Yong membicarakan soal Eun-ha. Kenapa Seo Ji-won tidak mencoba untuk mendapatkannya kembali? Yong mengatakan jika Seo Ji-won terlalu keras kepada Eun-ha dan itu bisa membuatnya terluka. Saat wanita yang sudah terluka, ia akan memilih untuk kencan buta. Padahal Eun-ha tidak melakukan itu. Tetapi Yong sengaja membuat Seo Ji-won cemburu. Yong juga memberitahu Seo Ji-won jika Eun-ha akan kencan buta di sebuah kafe. Eun-ha pun dijebak oleh anak buah Seo Ji-won untuk melakukan kencan buta. Seo Ji-won pun menjadi tidak fokus saat bekerja. Ia terus memikirkan Eun-ha akan melakukan kencan buta seperti apa yang dikatakan Yong. Akhirnya Seo Ji-won pun pergi ke kafe untuk melihat Eun-ha. Awalnya Eun-ha tidak tertarik dengan pria asing yang mendekatinya. Tetapi saat ada Seo Ji-won, Eun-ha tiba-tiba berubah, seolah-olah menikmati kencan buta itu. Seo Ji-won terus menguping pembicaraan Eun-ha dengan wajah yang kesal. Pria itu mengatakan jika dia melakukan ini karena sudah diatur oleh anak buahnya Seo Ji-won. Ia juga mengenal Seo Ji-won sebagai pria yang mengagumkan, ahli bela diri, dan karismanya luar biasa. Seo Ji-won yang mendengar itu langsung bertikah aneh. Ia merasa bangga, tetapi saat pria itu mengatakan jika Seo Ji-won tidak bisa merayu wanita, Seo Ji-won langsung kesal. Ia kaget tiba-tiba saja ada Yena di sana. Yena tiba-tiba berkata jika ia sudah janji untuk melakukan kencan dengan Seo Ji-won. Eun-ha yang melihat itu langsung pergi bersama pria tadi sambil menggandeng tangannya. Seo Ji-won dan Yena kembali ke kantor. Mereka di sana membicarakan soal bisnis. Yena mengatakan jika Seo Ji-won bisa lihat bahwa dirinya bisa mempromosikan sosis tanpa harus memakannya. Yena ingin kembali melakukan kerjasama dengan Seo Ji-won. Di sisi lain, Jak Sa-jung menyelidiki lagi soal insiden yang terjadi 10 tahun yang lalu di hotel. Ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Ia menemui Yo Mi-jin yang saat itu menolong neneknya bersama Jak Sa-jung Yun-woo. Yo Mi-jin mulai menceritakan kejadian itu. Ternyata tidak seperti yang Yun-woo pikirkan. Seo Ji-won juga yang membiayai Yo Mi-jin kuliah. Ia baru mengetahui itu setelah 3 tahun kemudian. Jung Yun-woo pun datang ke pemakaman nenek itu. Tetapi ia diusir karena mereka pikir ini semua gara-gara Seo Ji-won. Jung Yun-woo hanya terdiam saat mendengar itu semua. Setelah itu ia menelpon Eun-ha. Ia bercerita jika Jung Yun-woo pikir dia sangat kesal dan paham sosok Seo Ji-won, tetapi ia salah. Itu membuatnya bingung. Eun-ha pun mengerti itu karena ia juga berpikir orang itu jahat tetapi ternyata memiliki sisi lembut. Seo Ji-won mulai mencari-cari rumah untuk tempat tinggal Eun-ha. Namun ia sebenarnya tidak ingin jika Eun-ha pindah. Tetapi mau tidak mau Seo Ji-won membeli rumah untuk tempat tinggal Eun-ha. Eun-ha pun sebenarnya sedang mencari rumah untuk tempat dia tinggal, tetapi belum menemukan harga yang cocok. Saat di perjalanan, Eun-ha bertemu dengan beberapa pelajar. Mereka tiba-tiba mengejar Eun-ha sampai ponsel milik Eun-ha terjatuh. Di saat yang bersamaan, Seo Ji-won menelpon Eun-ha. Telepon itu pun diangkat oleh seseorang yang ada di sana. Ia memberitahu jika Eun-ha pergi ke kantor polisi. Seo Ji-won pun segera berlari ke sana sambil membawa ponsel Eun-ha. Tetapi sesampainya di sana, ia melihat Eun-ha keluar dari kantor polisi dengan Jak Sa-jung. Seo Ji-won pun langsung bersembunyi. Eun-ha pun bercerita kepada Jak Sa-jung jika ponselnya terjatuh saat dikejar oleh para pelajar. Lalu Jak Sa-jung mencoba untuk menelpon ke nomor Eun-ha,
Ternyata ponsel itu pun berbunyi. So Ji-won yang memegang ponselnya pun kaget. Eun-ha mengetahui jika itu adalah nada dering ponsel miliknya. Lalu ia mencarinya dan ternyata ada. Ponsel itu disimpan begitu saja oleh So Ji-won, sementara dirinya pergi. Eun-ha pun pulang bersama Jak Sa-jung, sedangkan So Ji-won menunggunya di rumah. Ia berniat untuk memberitahu jika sudah membelikannya rumah. Tetapi saat Eun-ha tiba, So Ji-won tidak berani memberitahunya. Eun-ha pun kembali ke kamarnya. Ia mendapat telepon dari pemilik rumah yang tadi siang ia temui, bahwa harga sewa rumahnya akan diturunkan. Eun-ha pun langsung memberitahu So Ji-won jika besok ia akan pindah karena sudah menemukan rumah yang akan disewa. Sampai saat itu pun So Ji-won tidak berani memberitahu Eun-ha jika dirinya sudah dibelikan rumah. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Eun-ha datang menemui pemilik rumah yang akan disewakan. Ia menandatangani rumah itu. Setelah dari sana, Eun-ha pergi ke taman bersama Jak Sa-jung. Anak buah So Ji-won juga melihat Eun-ha di sana. So Ji-won yang berada di rumah terus memikirkan Eun-ha. Sampai akhirnya ia berlari keluar berniat untuk menemui Eun-ha. Secara bersamaan anak buahnya datang dan memberitahu keberadaan Eun-ha. So Ji-won pun langsung pergi menuju taman.